Kisah Imam Syafi'i masa kecil menuntut ilmu hingga wafat. Imam Syafi'i merupakan pendiri mazhab Syafi'i iaitu mazhab fiqih yang banyak pengikutnya. Imam Syafi'i adalah satu-satunya imam mazhab dari keturunan Bani Muttalib yang nasabnya tersambung sampai Rasulullah melalui Abdul Manaf. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman. Beliau lahir di Gaza, Palestina, riwayat lain. Lahir di Askalan, perbatasan dengan Mesir pada tahun 150. Hijrih pada tahun yang sama dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi serba kekurangan yaitu miskin. Masa kecil Imam Syafi'i dan perjalanan menuntut ilmu. Sejak kecil beliau sudah tekun dalam belajar, menuntut ilmu yang diawali dengan membaca, menulis dan menghafal Al-Quran. Terbukti ketika beliau berusia 7 tahun dikenal sebagai murid yang sangat cerdas, sehingga pada usia 7 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran dengan lancar. Setelah itu kemudian beliau pergi ke kampung Bani Huzail untuk mempelajari sastra Arab DNI, Bani Huzail yang dikenal Harul bahasanya. Sampai pada akhirnya beliau bertemu dengan Muslim bin Khalid, the 120, Azanji yang wafat pada tahun 179 menyarankan beliau agar mempelajari ilmu fiqih. Imam Syafi'i sebelum berguru kepada Imam Malik, beliau belajar kepada Muslim bin Khalid Azanji mufti Mekah. Ketika berada di Mekah, beliau juga berguru pada Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadits di Mekah. Imam Syafi'i mengatakan kalau bukan karena Malik dan Sufyan, maka akan hilanglah ilmu Hijaz. Di usianya 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Wata karya Imam Malik. Ketika menginjak usia 13 tahun bacaan Al-Quran, beliau sudah fasih bahkan sangat merdu dan mampu membuat pendengarnya menangis terseduh-seduh. Pada usia ke-15 tahun inilah beliau sudah diperbolehkan oleh gurunya untuk memberi fatwa di Masjidil Haram. Ketika usianya 20 tahun, Imam Syafi'i ingin berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Al-Muwatta di Madinah. Niat beliau untuk belajar menuntut ilmu kepada Imam Malik. Banyak dari berbagai kalangan yang mendukungnya, seperti Gubernur Mekah. Pada tahun 163, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Munawarah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas. Beliau merupakan seorang ahli hadis pakar fiqih di Madinah yang wafat pada tahun 179 Haji. Sesampainya Imam Syafi'i di Madinah dengan diantar oleh Gubernur Madinah, beliau mendatangi rumah Imam Malik. Awalnya Imam Malik kurang suka karena dengan adanya surat penghantar dalam urusan menuntut ilmu. Tetapi setelah Imam Syafi'i berbicara dan mengemukakan keinginannya yang kuat untuk belajar dan beliau menyampaikan dirinya telah menghafal Al-Quran dan kitab karangan Imam Malik. Setelah mendengar itu, Imam Malik bin Anas pun menjadi kagum dan akhirnya menerima Imam Syafi'i menjadi muridnya. Setelah itu kemudian Imam Syafi'i menjadi murid kesayangan Imam Malik, bahkan dipercaya untuk mewakili Imam Malik membacakan kitab Al-Muwatta kepada para jamaah pengajian Imam Malik. Semasa belajar, Imam Syafi'i tinggal di rumah Imam Malik. Imam Syafi'i sebagai ulama yang terus akan haus tentang keilmuan agama, beliau kemudian meminta izin kepada Imam Malik untuk melanjutkan belajar ke Irak, memperdalam ilmu fiqih dari penduduk Irak, yaitu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Imam Malik pun mengizinkan dan memberikan uang saku sebesar 50 dinar kepada Imam Syafi'i sesampainya di Irak. Imam Syafi'i menjadi tamu Imam Muhammad Al-Hasan, murid Imam Abu Hanifah. Beliau banyak berdiskusi dan mempelajari kitab-kitab mazhab Hanafi yang dikarang oleh Muhammad Al-Hasan dan Abu Yusuf. Tak hanya berhenti di Irak, proses pengembaraan Imam Syafi'i semasa menuntut ilmu. Sekitar 2 tahun berdiam di Irak, beliau meneruskan pengembaraannya dalam menuntut ilmu ke Persia, Anatolia, Hirah, Palestina, dan Ramlah. Di setiap kota yang dikunjungi Imam Syafi'i, beliau mengunjungi ulama-ulama setempat, melakukan diskusi, mempelajari ilmu dari mereka, dan mempelajari adat istiadat budaya setempat. Setelah bermukim 2 tahun di Irak,
dan 2 tahun mengembara berkeliling ke negeri-negeri Islam. So, akhirnya Imam Syafi'i kembali ke Madinah dan disambut penuh haru oleh gurunya yaitu Imam Malik bin Anas. Kemudian, Imam Syafi'i selama 4 tahun lebih tinggal di rumah Imam Malik dan membantu gurunya dalam mengajar. Sampai meninggalnya Imam Malik pada tahun 179 Hijriah. Setelah itu, Imam Syafi'i kembali melanjutkan pengembaraannya, menuntut ilmu ke Mesir. Berangkatnya beliau ke Mesir, yakni ingin mempelajari ilmu fiqih. Imam Laits bin Sa'id mufti Mesir. Namun Imam Laits bin Sa'id pada waktu itu sudah meninggal dunia. Maka beliau mempelajari fiqih Imam Laits melalui murid-muridnya dan berguru dengan ulama wanita bernama Sayyidah Nafisah. Di Mesir inilah beliau menuliskan fatwa-fatwa qaul jadidib, pendapat baru. Imam Syafi'i terus mengajar dan menjadi mufti memberikan fatwa-fatwa di Masjid Amr bin sampai wafatnya. Dalam metode istihad Imam Syafi'i dalam mengajar kepada murid-muridnya, beliau menggunakan 5 metode yaitu metode Al-Quran, Hay'ah, Q, dan IL. Sanak keilmuan bersambung sampai Rasulullah. Dalam buku mengenal lebih dekat mazhab Syafi'i, karya Muhammad Ajib, dijelaskan, Imam Syafi'i memiliki sanad keilmuan yang tersambung sampai ke Rasulullah. Imam Nawawi yang merupakan salah satu dari kalangan mazhab Syafi'i pernah mengatakan, Imam Syafi'i memiliki guru yang sangat banyak. Di antara guru Imam Syafi'i yang paling masyhur terkenal adalah Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah, dan Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Adapun guru beliau yang bernama Imam Malik merupakan murid dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman dari Anas bin Malik. Imam Malik juga merupakan murid dari Nafi bin Ibnu Umar, yang mana kedua sahabat Nabi tersebut belajar langsung dari Rasulullah. Sedangkan guru beliau yang bernama Imam Sufyan bin Uyainah adalah murid dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dari Rasulullah. Guru beliau yakni Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji adalah murid dari Ibnu Juraij, dari Ato bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga mengambil ilmu dari Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit, sehingga secara sanad seluruh guru Imam Syafi'i mengambil ilmu langsung bersumber kepada Rasulullah. Karya dan jasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun sistematika, perumus dan yang mengkodifikasikan ilmu usul fiqih. Melalui kitabnya Kitab Ar-Risalah, beliau menerangkan cara-cara istibat, yaitu pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis, menerangkan mukasisnas yang mujmal, menerangkan cara mengkompromikan dan mentar, jihnas-nas yang secara dahirnya saling bertentangan, menerangkan kehujahan ijma' qis dan sebagainya. Imam Syafi'i juga melakukan penilaian terhadap metode ikhtisan Imam Abu Hanifah, metode maslah mursalah Imam Malik, dan praktek penduduk Madinah yang dipakai oleh Imam Malik. Kitab-kitab mazhab Syafi'i 1. Kitab Ar-Risalah, kitab pertama yang menguraikan tentang ilmu usul fiqih. 2. Kitab Al-Wam, kitab induk berisi pembahasan berbagai masalah fiqih. 3. Kitab Jami'ul Ilmi. 4. Kitab Ibtalul Istihsan berisi penilaian terhadap metode istihsan. 5. Kitab Ar-Raddu ala Muhammad Ibn Hasan berisi mudabah, diskusi dan bantahan terhadap pendapat Muhammad Ibn Hasan, murid utama Imam Abu Hanifah. 6. Kitab Syarul Auzai berisi pembelaan terhadap Imam Al-Auzai. 7. Kitab Mukhtaliful Hadits berisi cara mengkompromikan hadits-hadits yang secara zahir saling bertentangan. 8. Kitab Musnad Imam Syafi'i berisi kumpulan hadits yang diterima dan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i menjadi sekretaris wali negeri Yaman sepeninggal Imam Malik. Ketika itu beliau berusia 29 tahun, maka tidak ada lagi orang yang membantu keperluan beliau atas pertolongan Allah. Pada tahun itu juga datang wali negeri Yaman ke Madinah yang mengetahui bahwa Imam Malik bin Anas telah wafat dan mengetahui tentang salah seorang muridnya yang cerdas dan ahli, yaitu Imam Syafi'i. Wali negeri Yaman mengajak Imam Syafi'i ikut ke Yaman untuk menjadi sekretaris dan penulis istimewanya. Di Yaman, Imam Syafi'i juga masih terus belajar, terutama kepada Imam Yahya bin Hasan. Di sana beliau juga banyak mempelajari ilmu firasat yang pada saat itu sedang marak dipelajari. Pada waktu itu Yaman merupakan salah satu pusat pergerakan kaum Alawiyin yang berusaha memberontak terhadap kekuasaan Bani Abbas. Berdasarkan laporan mata-mata khalifah, maka beberapa tokoh orang-orang Alawiyin dan termasuk juga Imam Syafi'i ditangkap dan dibawa ke Baghdad untuk diinterogasi oleh Khalifah Harun al-Rashid. Setelah diinterogasi dan berdialog dengan Khalifah Harun al-Rashid,
Beliau dibebaskan dari segala tuduhan, sedangkan semua orang-orang Alawiyin dibunuh oleh khalifah. Setelah dibebaskan, Imam Syafi'i sempat beberapa lama tinggal di Baghdad dan menuliskan fatwa-fatwa Qaul Qadim, pendapat lamanya. Selama di Baghdad ini pula, pemuda Ahmad bin Hanbal berguru kepada beliau mempelajari fiqih. Kadli di Mesir. Pada sekitar tahun 200 Hijriah, Abbas bin Abdullah diangkat menjadi gubernur Mesir. Gubernur Mesir yang baru tersebut mengajak Imam Syafi'i ikut ke Mesir untuk dijadikan kadli sekaligus mufti di Mesir. Maka akhirnya, Imam Syafi'i tinggal di Mesir bersama sang gubernur. Keluarga Imam Syafi'i, walaupun aktif dalam dunia intelektual, Imam Al-Syafi'i juga menjalani hidupnya sebagai seorang suami dan ayah. Hal ini tentu berbeda dengan beberapa ulama lain yang rela menjomblo selamanya demi bisa hidup di jalan intelektual. Imam Syafi'i menjalani perannya sebagai suami dan kepala keluarga dengan baik. Imam Syafi'i menikah bukan pada umur yang ke-20-an tahun. Saat menikah, Imam Syafi'i saat itu hampir memasuki usia kepala 30 tahun. Perempuan yang ia nikahi bukanlah perempuan sembarangan. Ia menikahi seorang muslimah mulia, yang merupakan keturunan Utsman bin Affan, sang khalifah. Ketiga perempuan itu bernama Hamdah binti Nafi bin Ambasah bin Amr bin Utsman bin Affan. Pernikahannya ini dilangsungkan setelah wafatnya Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i. Dari pernikahan Imam Syafi'i dan Hamdah binti Nafi, keduanya dikaruniai 3 orang anak, 1 putra dan 2 putri. Putra pertamanya bernama Abu Utsman, Muhammad bin Idris. Abu Utsman mewarisi kealiman sang ayah, sehingga ia pernah diangkat menjadi hakim di kota Halab alias Syam. Sedangkan putri kedua dan ketiga mereka bernama Fatimah dan Zainab. Selain berumah tangga dengan Hamdah binti Nafi, Imam Syafi'i juga menikahi seorang budak perempuan. Dari pernikahan ini ia dikaruniai seorang putra yang diberi nama Abu Al-Hasan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun sayang, Abu Al-Hasan masih amat belia ketika Imam Syafi'i menutup usia sehingga ia tumbuh sebagai anak yatim. Itulah istri dan putra-putri Imam Syafi'i sebagaimana ditulis Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiaya pada usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga. Mereka semua keluar dari rumah, ingin membawa jenazah di atas pundak karena dahsyatnya kesedihan yang menempa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu, selain permohonan rahmat dan ridho untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah, duka untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah imam meninggalkan hutang benar?" Jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang imam. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya melewati jalan Alpus dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi Asbah, sekarang Jalan Sayyidah An-Nafisah. Dan Sayyidah An-Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah, kemudian sholat jenazah dan berkata, "Semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i. Sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik." Jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abi Al-Hakam. Di sanalah ia dikuburkan yang kemudian terkenal dengan turbah Asy-Syafi'i sampai hari ini. Dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Setiap peziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya peziarah.